Baiklah, di sini kita melakukan praktikum tentang identifikasi dan klasifikasi. Ini adalah sarang rayap yang kami temukan di perkebunan sawit daerah Mesuji. Dan beginilah penampakan hal-hal yang ada di sekitar sarang rayap. Kemudian kita memberikan label pada setiap sarang dari angka 1 hingga 20. Yang pertama, metode yang kita gunakan yaitu kita harus terlebih dahulu membuka sarang agar kita mengetahui apakah terdapat rayap atau tidak pada sarang tersebut. Di sini didominasi oleh kasta prajurit, kasta pekerja, dan juga terdapat ratu. Kemudian dilakukanlah pengambilan sampel rayap yang telah ditemukan tadi untuk diidentifikasi dan diklasifikasi jenis apakah rayap yang ditemukan. Setelah kita melakukan praktikum tentang identifikasi dan klasifikasi, selanjutnya yaitu praktikum tentang pengawetan dan koleksi. Sediakan alkohol 70%, lalu ambil rayap dan botol. Yang pertama, memilih rayap sesuai kasta dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian, ditambahkan alkohol 70% secukupnya. Hingga rayap terendam. Kemudian dilanjutkan dengan kasta-kasta berikutnya. Di mana pada pengawetan ini terdapat rayap ratu, rayap penjaga atau prajurit, dan yang terakhir yaitu rayap pekerja. Setelah praktikum kedua tentang pengawetan dan koleksi, yang praktikum ketiga yaitu tentang perilaku agonistik. Pada praktikum tentang perilaku agonistik ini terdapat rayap prajurit dan pekerja, di mana pada rayap A, ia berperilaku menghindar, dan pada rayap B, dia menyerang. Disinilah terjadinya perilaku agonistik pada beberapa rayap. Baiklah, setelah kami melakukan praktikum ketiga tentang perilaku agonistik, selanjutnya yaitu praktikum keempat, yaitu tentang estimasi populasi. Diberi tanda dan dihitung, lalu kemudian dimasukkan kembali ke tempat wadah semula. Kemudian dikocok agar tercampur dengan kacang hijau yang tidak tertanda. Lalu kita ambil sampel yang pertama dan kita hitung berapa jumlah kacang hijau yang tertanda. Sampel pengambilan pertama terdapat 5 kacang hijau yang ditemukan 5 kacang hijau yang tertanda. Pengambilan sampel yang kedua sama saja tadi, setelah dilakukan perhitungan kita campur kembali kacang hijau dan kita ambil lagi untuk menghitung sampel kedua. Kita hitung kacang hijau yang tertanda. 1, 2, 3, 4, 5,
Sampel yang kedua yaitu didapat 14 kacang hijau yang tertanda. Sama seperti sampel pertama dan kedua, kita ambil lagi sampel ketiga setelah kita mencampurkan lagi dan kita ambil sampel ketiga, lalu kita hitung berapa jumlah kacang hijau yang tertanda. 9. Nah, pada sampel ketiga ini didapat 11 kacang hijau yang tertanda. Pengambilan sampel yang keempat caranya masih tetap sama, yaitu dengan mencampurkan kacang hijau yang tertanda dan tidak. Lalu kita ambil satu sachet, kemudian kita hitung ada berapa kacang hijau yang tertanda. 'Pada sampel keempat ini terdapat 23 kacang hijau tertanda. Sekian praktikum dari kami.